Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa beribadah di hari yang indah ini. Dan biar kiranya sukacita yang dari Tuhan saja yang selalu hadir di rumah kita dan dimanapun kita berada sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan satu pujian. Ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tak aku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Amin saudara, selalu ada sukacita dalam hidup kita karena sukacita hanya dari Tuhan saja. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya Tuhan. Karena Dia yang selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya pada
Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Amin Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala kekuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yes Jesus. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat Dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam Engkau saja, hanya di dalam-Mu Tuhan. Karena Kau yang punya cara, karena Kau yang punya jalan atas segala hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Kau yang selalu punya cara, Kau yang selalu punya jalan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan,
Kami sungguh percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu, kasih-Mu kekal bagi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah yang saya akan bawakan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah hidup tanpa batas. Hidup tanpa batas adalah kehidupan sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karya salib. Karya salib telah menjadikan kita manusia roh yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, kita menerima kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru, kita serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, kita memiliki kehidupan yang sama dengan Allah. Bagaimana Allah memandang, bagaimana Allah bersikap, seperti itulah saya dan saudara. Dan kita hidup dari kepenuhannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Dikatakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia yang menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan di sini, kamu telah menerima tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya saya dan saudara dibaharui dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru, mengenakan kehidupan yang baru, kehidupan yang bersifat rohani, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Melalui kelahiran baru, kita memiliki roh yang baru. Kelahiran baru bukan berbicara tentang jasmania, tapi berbicara tentang roh. Kita memiliki roh yang baru, artinya roh kita memiliki DNA yang sama dengan Kristus. Di dalam DNA itu ada rahasia
untuk berjalan dalam kehidupan yang tanpa batas dan hidup dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam roh kita itu ada rahasia untuk saya dan saudara dapat berjalan dalam kehidupan yang tanpa batas, dalam hidup yang tanpa batas, dan hidup dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam roh kita yang baru, kita memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kasih, dan memiliki pengertian tentang kebenaran. Kita hidup dari kepenuhannya. Roh kita yang telah lahir baru telah sempurna seperti Yesus Kristus. Dalam roh kita yang baru, kita memiliki kuasa yang sama. Kuasa yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Sekarang telah tinggal di dalam saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Masalah kita, masalah terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita sangat sulit untuk memahami dan mempercayai segala sesuatu yang telah Allah sediakan dalam roh kita, roh yang baru. Padahal sesungguhnya kita memiliki kemampuan untuk dapat memahami apa yang ada di dalam roh kita yang baru. Kenapa? Kenapa kita bisa dapat memahami? Kenapa kita memiliki kemampuan untuk memahami itu? Karena kita telah diciptakan menjadi manusia rohani yang hidup oleh roh. Artinya kita memiliki roh Allah. Saya dan saudara hari ini telah memiliki roh Allah dan telah tinggal dalam saya dan saudara. Itulah yang menjadi jaminan. Itulah yang membuat saya dan saudara mampu dapat memahami apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah Allah sediakan di dalam roh kita. Roh itulah, Roh Kudus yang telah tinggal di dalam saya dan saudara, itulah yang menyingkapkan, yang menyatakan kepada saya dan saudara segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi saya dan saudara. Itu rahasianya. Itulah rahasianya yang luar biasa yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Namun kita seringkali terkendala oleh pemikiran kita. Penghalang bagi kita atau menjadi faktor utama penghalang dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Kenapa? Pertarungan kehidupan kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya ada dalam pikiran kita. Percaya atau tidak, menang atau kalah, semuanya ada dalam pikiran kita. Kenapa? Pemikiran-pemikiran kita akan mengendalikan dan memutuskan tentang kehidupan saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah telah mengerjakan dan menyediakan segala yang kita perlukan dalam roh kita. Namun sekali lagi saya katakan, pikiran kita menjadi penghalang. Penghalang untuk apa? Untuk menjadikan apa yang ada di dalam roh kita itu, apa yang telah Allah sediakan dalam roh kita itu menjadi nyata dalam alam jasmani kita. Ini menjadi penghalang. Pikiran. Bukan Allah tidak mau, tapi pikiran kita lah yang seringkali menghalangi apa yang telah Allah sediakan di dalam roh kita, nyata di dalam alam fisik kita. Oleh sebab itu, hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita adalah memperbaharui pemikiran kita dengan firman Allah. Agar apa? Agar apa yang telah Allah sediakan dalam roh kita dapat termanifestasi dalam alam jasmani kita, dan kita hidup dalam potensi penuh. Pembaharuan pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah fokus kita. Fokus kita perlu
berubah. Kenapa? Karena kita akan kita bergerak dalam arahan pemikiran-pemikiran yang dominan di dalam pikiran kita. Kita bergerak dalam arahan pemikiran-pemikiran yang dominan dalam hidup kita. Dan itu juga menentukan hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita adalah bagaimana kita berpikir. Apa yang masuk dalam pikiran kita akan membentuk pribadi kita. Seperti apa kita hari ini adalah hasil dari pemikiran kita di masa lampau. Siapa kita hari ini itu adalah hasil daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki, pemikiran apa yang kita miliki di masa lampau. Dan menjadi siapa kita di masa yang akan datang akan mencerminkan apa yang kita pikirkan hari ini. Berarti semua dalam pikiran kita, dalam pemikiran kita. Apa yang kita fokuskan, apa yang tertanam dalam pikiran kita, itu akan menggerakkan kita untuk membuat keputusan dalam kehidupan kita. Dan kita akan bertindak seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bersikap. Semua itu ditentukan oleh pikiran kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menuai berbagai emosi, berbagai tindakan berdasarkan pada hal apa yang menjadi perhatian kita, hal apa yang menjadi fokus kita. Jika fokus kita dalam pikiran kita adalah hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat jasmani, maka semua yang akan kita lakukan dapat kita pastikan adalah hal yang bersifat duniawi. Saudaraku yang kekasih, pada saat kita memikirkan pemikiran-pemikiran duniawi, memasukkan pemikiran duniawi di dalam pikiran kita, kita sesungguhnya sedang menaburkan racun yang akan merusak hidup kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita memasukkan hal-hal yang duniawi, pikiran-pikiran duniawi di dalam pikiran kita, memasukkan hal-hal yang duniawi di dalam pemikiran kita, kita akan menjadi orang yang hidup didominasi oleh alam jasmani. Kita sedang akan selalu berpikiran tentang kedagingan atau hidup dalam daging. Dan kita akan bertindak berdasarkan itu. Berdasarkan apa yang kita pikirkan tadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tekankan kepada kita pada pagi hari ini. Kita tidak akan pernah dapat melihat dan mempercayai apa yang berasal dari roh, apa yang ada di dalam roh kita, yang telah Allah kerjakan, yang telah Allah sediakan di dalam roh kita yang baru, selama kita hidup berdasarkan pikiran duniawi. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dikatakan ini, manusia duniawi. Apa itu manusia duniawi? Manusia atau kehidupan yang dikendalikan, didominasi oleh hal-hal jasmani, oleh hal-hal duniawi. Apa yang dapat ditunjukkan oleh panca indera, apa yang dapat dinyatakan oleh panca indera. Dikatakan tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima, tidak mengakui, tidak dapat memahami apa yang telah Allah sediakan di dalam roh kita. Karena apa dikatakan sih? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kata kebodohan
Artinya sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia selalu bisa menerima orang-orang duniawi, orang-orang yang hidupnya didominasi, dikendalikan oleh duniawi, hanya bisa menerima sesuatu yang nyata secara alam jasmani. Maka dikatakan di sini, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi apa yang ada di dalam roh kita, apa yang telah Allah sediakan bagi saudara-saudara dalam roh kita, hanya dapat dipahami oleh roh itu sendiri, oleh firman Allah. Hanya dengan mempercayai firman Allah lah kita dapat menerima kebenaran ini. Jadi perlu kita untuk memilih bersepakat dengan Allah dalam firman-Nya. Sepakat artinya apa yang dikatakan oleh firman Allah itu adalah kebenaran, itu adalah nyata. Inilah kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang telah menerima, orang yang telah dilahirkan kembali. Yang kedua, tadi yang pertama adalah fokus kita penting berubah. Yang kedua, orang yang telah hidup sebagai ciptaan yang baru perlu memiliki perubahan tentang memandang diri kita sendiri. Memandang diri kita sendiri. Memiliki pandangan atau pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana Allah memandang saya dan saudara, bagaimana Tuhan memandang saya dan saudara, demikianlah kita memandang diri kita. Kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang mana? Sudut pandang firman Tuhan atau duniawi, pikiran jasmani? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengertian yang salah tentang Allah dan karakternya akan membawa kita ke dalam suatu kekeliruan tentang identitas kita. Dan bagaimana kita memandang diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Artinya, pengertian kita yang salah tentang Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana kita memandang hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu cara iblis untuk menghalangi kita hidup tanpa batas dan hidup berkemenangan adalah dengan cara menipu identitas kita. Dia akan menipu kita tentang identitas kita. Karena kita sadar, karena ketika kita sadar akan identitas kita, kita akan berjalan tanpa batas. Kita hidup tanpa batas dan kita akan berjalan dalam kuasa Allah. Kita tahu firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita ketika Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dan iblis berusaha mengaburkan identitas mereka. Iblis berusaha mengaburkan identitas mereka. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, jika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau akan sama seperti Allah. Perhatikan, engkau akan sama seperti Allah. Padahal kebenarannya Adam dan Hawa sudah sama seperti Allah. Karena Allah menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, perlu kita memiliki kehidupan yang memiliki sudut pandang yang sama dengan Kristus. Maka Filipi 2 ayat 5 dikatakan, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pemikiran kita harus diukur dari pemikiran Kristus. Pemikiran saya dan saudara harus diukur dari pemikiran Kristus, pikiran Kristus. Firman Allah yang
harus menjadi tolak ukur dari seluruh pemikiran kita. Bagaimana Kristus memandangnya, demikianlah kita memandangnya. Bagaimana pikiran Kristus terhadap kita, demikianlah pikiran kita terhadap diri kita sendiri, terhadap hidup kita. Jadi tolak ukur dalam kehidupan kita, dalam seluruh pemikiran kita adalah pikiran Kristus, yaitu firman Allah. Tidak boleh lari dari situ. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah saya dan saudara. Meskipun situasi, meskipun alam jasmani kita tidak menunjukkan hal yang sama, tapi kita mau belajar. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini penting bagi kita. Ini penting bagi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Pengalaman kita, keadaan dalam hidup kita, dan segala sesuatu mengenai kita pada dasarnya merupakan daripada hasil dari pikiran kita. Ketika kita memiliki pemikiran rohani, ketika kita memiliki pemikiran yang selaras, yang sama dengan Kristus, maka kehidupan kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Kendati pun hidup kita, sekali lagi saya katakan, tidak sama, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tapi kita tidak peduli, kita tidak terpengaruh. Karena apa? Karena pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita. Kita melihat kehidupan kita seperti Kristus melihatnya. Sebagai orang yang telah menerima identitas atau jati diri dari sudut pandang Allah, dari pemikiran Allah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagian kita hari ini, fokus kita adalah hal-hal yang bersifat kekal. Segala sesuatu yang bersifat kekal, itu yang selalu kita pikirkan, itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita perlu melihat diri kita sebagaimana Allah melihat. Dan itu semua telah disingkapkan dalam firman Tuhan. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa kita telah dihidupkan dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, itu akan mematahkan kuasa dosa, mematahkan tipuan si iblis dalam diri kita, dan kita hidup dalam kehidupan tanpa batas dan kehidupan yang berkemenangan. Hanya dengan memperbarui pikiran kita dengan firman Allah, kita memiliki pikiran yang sehat, yang mampu mengalahkan segala tipu muslihat si iblis. Dan hanya dengan memperbarui pemikiran kita dengan firman Allah, kita memiliki pikiran yang sehat, yang mampu mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita, dan kita dapat berjalan dalam kuasa Allah. Poin yang ketiga, sistem kepercayaan kita. Sistem kepercayaan menentukan hidup kita. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya atau tidak adalah keputusan atau pilihan. Iman adalah proses dari pendengaran dan pengakuan serta kesadaran akan hal-hal yang baik yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita tidak mungkin bisa hidup oleh iman, kita tidak mungkin bisa hidup dalam percaya tanpa kita mengakui dan menyadari hal-hal yang baik yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus, dan segala sesuatu yang baik telah Allah sediakan dalam roh kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan gini, Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita
untuk hal-hal itu, dan yang mengaruniakan kepada kita roh, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ukuran dari pikiran atau ukuran dari pengetahuan yang kita berikan kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku, ukuran dari pengetahuan yang kita berikan kepada kebenaran yang kita dengar dan kita ketahui akan menjadi ukuran dari kepercayaan kita yang akan kembali kepada kita. Sekali lagi saya katakan, ukuran pengetahuan yang kita berikan kepada kebenaran yang kita dengar dan kita ketahui akan menjadi ukuran dari kepercayaan yang akan kembali kepada kita. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan dikatakan di sini. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berarti Rasul Paulus pernah menilai Kristus itu berdasarkan pikiran jasmani. Sebab siapa yang mempunyai pikiran dan pengetahuan akan kebenaran, kepadanya akan diberi dari kebenaran yang dia percayai, yang dia ketahui. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, senjata terbaik kita untuk melawan segala tipu muslihat si iblis. Karena senjata si iblis adalah tipuan. Senjata terbaik si iblis untuk saya dan saudara adalah tipuan. Dan senjata terbaik kita, maka dikatakan menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ukuran dari pengetahuan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Kristus dulunya itu bersifat duniawi. Dan apa yang diterima dari pengetahuan yang dia tahu dan dia terima itu adalah dia tidak dapat mempercayai Kristus. Tapi pada saat terjadi perubahan dalam dirinya, dikatakan sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Maka terjadi perubahan dalam hidupnya. Artinya sistem kepercayaan kita itu menentukan kehidupan kita. Sebab siapa yang mempunyai pikiran dan pengetahuan akan kebenaran, kepadanya akan diberi dari kebenaran yang dia percayai, yang dia ketahui. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita mempercayai kebenaran dari apa yang telah Allah sediakan bagi kita dalam roh kita, itulah yang akan kita lihat terjadi dalam alam jasmani kita. Jadi seperti apa yang kita imani, demikianlah kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini sistem kepercayaan kita perlu berubah. Dari sudut pandang mana kita melihat kehidupan kita, dari sudut pandang mana kita melihat kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, poin yang terakhir, Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kata yang terutama atau menjadi pusat dalam kehidupan kita artinya berbicara tentang nilai. Nilai yang kita berikan pada segala sesuatu adalah berdasarkan harga yang kita berikan. Seberapa berharganya, seberapa pentingnya hal itu bagi kita, maka kita akan memberikan nilai kepada hal itu. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan gini. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita dapat melihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Rasul Paulus meletakkan nilai tertinggi dalam hidupnya adalah Kristus, adalah pengenalan akan Kristus.
Dikatakan, malahan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dahulu kuanggap sesuatu yang berharga bagiku, sekarang tidak. Karena ada hal yang lebih tinggi, hal yang lebih berharga dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Rasul Paulus. Pada saat itu dia mengatakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Artinya Rasul Paulus meletakkan nilai tertinggi dalam hidupnya adalah Kristus, adalah pengenalan akan Kristus. Fokusnya hanya pada Kristus dan apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus Kristus lakukan melalui karya salib, dan sudah ada di dalam rohnya, dalam roh kita yang telah lahir baru, yang telah menjadi ciptaan baru, bukan pada apa yang terjadi dalam alam jasmani kita. Memusatkan perhatian kita pada apa yang ada di hadapan kita, apa yang sedang terjadi dalam alam jasmani kita, akan mengaburkan pandangan kita pada rencana dan kehendak Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan itu akan menghalangi kita untuk bertindak dalam iman. Itu akan membuat kita tidak fokus kepada rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpa batas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kunci untuk kita dapat memelihara dan menjaga hidup kita dari segala sesuatu yang membuat kita sulit, yang membuat kita penuh dengan pergumulan, yang membuat kita mengalami tekanan, adalah memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita perlu kita saring, perlu kita filter. Filternya apa? Adalah firman Tuhan. Kalau itu tidak selaras dengan firman Tuhan, kalau itu tidak selaras dengan kebenaran firman Allah, jangan masukkan dalam pikiran kita. Karena itu akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Itu akan merusak kehidupan kita. Itu akan membuat kita tidak bisa menjadi orang yang hidup penuh dalam potensi kita. Itu akan menghalangi kita menjadi hidup yang tidak maksimal. Kita akan selalu melihat keterbatasan-keterbatasan. Padahal kita adalah orang yang hidup tanpa batas karena memiliki roh Allah. Senjata terbaik kita untuk melawan segala tipu muslihat si iblis. Karena senjata si iblis adalah tipuan. Senjata terbaik si iblis untuk saya dan saudara adalah tipuan. Dan senjata terbaik kita untuk mengalahkan segala tipuan si iblis adalah firman Allah. Menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi senjata terbaik kita untuk mengalahkan segala tipuan, segala penipuan si iblis adalah mengetahui kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita mengetahui kebenaran tentang diri kita, tentang apa yang telah Allah sediakan bagi saya dan saudara di dalam roh kita yang baru, maka segala tipu muslihat si iblis tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Segala tipu muslihat si iblis yang dialamatkan kepada saya dan saudara, itu tidak akan pernah masuk dalam hidupmu. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang kena tembak sasaran daripada si iblis. Kenapa? Karena kita memiliki senjata yang ampuh, yaitu firman Allah. Menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, itu adalah senjata terbaik kita. Dari segala apapun yang dilakukan oleh si iblis bagi saya dan saudara. Karena Yohanes 8 ayat 30 dikatakan begini. Mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
jikalau kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya, hanya dengan mengetahui kebenaran, hanya dengan mengetahui apa yang telah Allah sediakan bagi saya dan saudara di dalam roh kita yang baru, maka itu akan membuat saya dan saudara orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa, orang yang hidup tanpa batas. Perlu hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, belajar. Ada 4 poin yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ubah fokus kita. Karena kita bergerak dalam arahan pemikiran-pemikiran yang dominan di dalam pikiran kita. Kita akan bergerak dalam arahan-arahan pemikiran yang dominan dalam kehidupan kita. Ubah fokusmu, maka hidupmu pasti berubah. Yang kedua, cara memandang diri kita, artinya kita belajar memiliki pandangan dan pemikiran yang sama, yang selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah sistem kepercayaan kita. Karena apa? Karena sistem kepercayaan kita menentukan hidup saya dan saudara. Percaya atau tidak itu adalah keputusan atau pilihan. Itu pilihan saya dan saudara. Dan itu adalah bagianmu. Mau percaya atau tidak kepada firman Allah, kepada apa yang telah Allah sediakan bagi kita. Itu adalah bagian kita. Dan bagaimana kita bisa mempercayai itu? Hanya dengan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mempercayai segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita, yang telah Allah kerjakan bagi kita, kalau kita tidak pernah mengakui hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Kita tidak mungkin bisa hidup oleh iman. Kita tidak mungkin bisa hidup percaya tanpa kita mengakui dan menyadari hal-hal baik yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir, jadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Kristus yang tertinggi dalam hidupmu. Ini adalah berbicara tentang nilai. Nilai yang kita berikan kepada Kristus harus melebihi segala sesuatunya. Harus melebihi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara hari ini sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus, yang telah menerima roh yang baru, yang telah menerima kelahiran baru, memiliki roh yang baru, adalah hidup tanpa batas, hidup dalam Kristus, dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikanmu, kemurahanmu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang sangat baik, peduli dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami melalui karya salib-Mu. Dan telah Engkau sediakan di dalam roh kami yang baru. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bangga memilih Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi masalah kami, satu hal yang kami percaya dalam Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu peduli dan selalu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau telah memanggil kami, menciptakan kami menjadi umat pemenang, hidup yang tanpa batas. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal, kasih yang sempurna, kasih yang tak bersyarat, datangnya dari Kristus Yesus bagi saya dan saudara, menjadi milik saya dan saudara, memenuhi saya dan saudara. Dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita, memelihara kita, menuntun kita, menyadarkan kita akan siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dan apa yang telah
Allah sediakan di dalam roh kita yang baru. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.